persatu. Dan tak lupa ibu, bapak, beserta adik-adik remaja masjid yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabillahil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Sehat ibu bapak? Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita wajib bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini masih diberikan nikmat sehat, masih diberikan nikmat sempat bisa hadir di masjid ini dalam rangka acara mengikuti kajian seputar kurban dan penyembelihan syar'i. Dikarenakan sebentar lagi mohon maaf untuk nyuwun sewu kepada ibu-ibu bisa lebih duduk ke belakang nggih. Bapak-bapak yang di pojok yang ketutupan pembatas niku agak pindah ke niki belakang biar kelihatan nggih. Pon bapak-bapak yang di pojok belakang kelihatan. Pon. Oh, nggih pon. Assalamualaikum. Nggih. Tak lupa salawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak, sekedar murojaah. Ada 5 bab yang sudah saya sampaikan dan di pertemuan 1 dan 2 itu ada 4 bab. Pertemuan pertama kita membahas standar personal seorang jagal itu ada 5. Masih ingat apa masih lupa? Yang pertama syarat jagal itu apa? Yang akidahnya lurus, yang tidak menyia-nyiakan sholat, faham adab, kuat badannya, yang terakhir dia berilmu. Bab yang kedua masalah urusan fikih kemarin. Mulai dari kalau dikasih sapi atau kambing dari non muslim diterima apa ditolak? Apa hukumnya kemarin? Masya Allah. Ada 4 cacat pada hewan kurban yang kalau ada tidak sah. Pertama cacat apanya? Yang kedua apa? Kaki. 3 kurus. 4 sakit. Kalau sanglir gimana hukumnya kemarin? Ada yang haram, ada yang memakruhkan. Alhamdulillah. Kemudian pertemuan kedua membahas masalah manajemen resiko, yaitu dengan cara menggunakan APD agar lebih aman. Kemudian keserawanan, bab yang keempat tentang kesejahteraan hewan ternak. Ada 3 faktor yang menyebabkan hewan kurban itu stres. Yang pertama kemarin apa? Transportasi yang buruk.
Nomor 2, transit di masjid yang buruk. Nomor 3 apa? Jagal sing nunak nuno. Nah, 3 perkara yang bikin sapi itu stres. Kemarin sebelum sapi disembelih harus diistirahatkan berapa jam? 12 jam. Kalau 6 jamnya cukup dikasih apa? Minum saja. Oke, kita lanjutkan bab 5, bab terakhir tentang penyembelihan hewan kurban. Ibu dan bapak, ada 3 faktor yang menentukan kesuksesan dalam penyembelihan. Apa 3 faktor tersebut? Yang pertama, eksekutor dan tim yang mumpuni. Faktor yang kedua, alat-alat modern yang jos atau mantep markotop itu ya. Dan yang terakhir adalah tempat penyembelihan yang representatif, artinya yang mendukung sekali. Ini adalah 3 faktor yang membuat penyembelihan itu berhasil. Lah urutannya sebenarnya bagaimana sih penyembelihan itu? Yang pertama, urutannya itu sebelum disembelih, si hewan kurban ini diperiksa kesehatannya dulu. Setelah oke, baru kita sembelih, kita keluarkan darahnya. Setelah itu baru dipisahkan kepalanya dan kakinya. Kemudian kita kuliti, kemudian kita keluarkan jeroannya. Dan nomor 6, kemudian kita belah karkasnya. Karkas itu bagian dagingnya. Dan yang terakhir adalah baru kita pisahkan antara daging dan tulangnya, dan terakhir baru kita kemas. Jadi urutannya seperti ini dalam proses penyembelihan itu. Ada 8 poin. Hatur nuhun cah bagus. Kita masuk poin yang pertama. Memang sebelum disembelih, apalagi musim penyakit kuku dan mulut atau mulut dan kuku, memang hewan ini itu bagusnya diperiksa dulu. Pemeriksaan sebelum penyembelihan disebut pemeriksaan antemortem, mulai dicek telinganya, matanya, hidungnya dan sebagainya. Kalau sudah disembelih, kita cek kembali jantungnya, hatinya, apakah ada cacingnya atau tidak. Itu disebut postmortem, pengecekan setelah penyembelihan. Dan metode ini seiring dengan Al-Quran Bapak Ibu, yaitu kalimat halalan thayyiban. Halal itu makanan ini dari kacamata agama itu diperbolehkan. Thayyiban menurut kesehatan juga tidak membahayakan. Nah, jadi penting. Jadi monggo ibu dan bapak, kalau saya dulu nyembelih daerah Solo itu didatangkan mantri dari Boyolali. Setelah hewannya dijamin sehat, mulai kita memasuki proses pemotongan dan pengeluaran darah. Tugasnya siapa ini? Yaitu eksekutor dan tim. Harus kita tunjuk siapa eksekutor dan timnya. Dan kita juga harus mempersiapkan alat jagalnya dari sekarang. Dicek kembali pisau-pisau dan sebagainya. Lokasi itu penentu kesuksesan juga Bapak Ibu, enggak main-main. Kemudian kita juga harus tahu tentang penanganan sapi yang dikenal dengan handling sapi. Nanti ada ilmu yang menarik. Kalau jenengan masih di sini enggak pulang. Dan yang selanjutnya tentang perobohan sapi dan penyembelihannya, dan yang terakhir tips-tips menangani sapi-sapi yang ngamuk itu bagaimana. Eksekutornya kita benar-benar harus siapkan. Dia orang Islam, laki-laki, oke, perempuan tidak masalah. Nek wani, balik, berakal sehat dan tidak menyanyiakan sholat. Nah ibu dan bapak,
orang yang ditunjuk mau jagal menjadi tim perobohan, dari sekarang mulai jaga kesehatan lah. Biasanya kerja sehari, pegelnya 2 minggu. Betul napa betul? Monggo dijaga kesehatannya baik-baik, jangan sampai pas hari H pada tepar kabeh gitu ya. Makanya takmir harus menyediakan suplemen ya untuk panitia kurban ya. Betul apa betul Pak? Sering banget saya itu punya tim, tak jaga nih tenanan. Pas hari H, Pak Dede nyuwun ngapunten, saya ndak bisa ikut. Loh kenapa? Ora enak awake. Wah kelenger kan to yo. Ini tim saya, kalau kemana-mana bareng berlima. Sudah 10 tahun bareng kemana-mana berlima. Nah ketika eksekutornya sudah siap, timnya sudah siap, kita akan periksa alat-alat jagal kita. Apa saja sih Pak Dede yang harus disiapkan alat-alat jagal itu? Yang pertama, mulai dari tali-talinya itu disiapkan, dicek kembali. Pisau sembelih dan patoknya dicek kembali. Saya minta HVS loh ya tadi ya, minta tolong nanti ya. Kertas atau sasae lah, sih penting kertas. Selanjutnya nomor 3, pisau skinner untuk nguliti dan pisau boning untuk nurunkan daging dari tulang. Kemudian kampak, pisau besar dan sebagainya. Jadi monggo dicek kembali. Ini bukan pamer ya Bapak Ibu. Ini koleksi perlengkapan jagal saya di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. A'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Mulai disiapkan talinya. Tali itu ada banyak macamnya Pak. Untuk merobohkan sapi bisa pakai karmentel, bisa pakai tali goni, bisa pakai tali nilon, dan ini tali yang biasa digunakan oleh masyarakat kita adalah tali plastik. Betul apa betul Pak? Dan yang terakhir tali webbing. Dari Juleha, juru sembelih halal Indonesia, lebih menyukai tali nilon Pak. Itu kuat, lentur, enak ditali, dan ketika ditali nanti tidak gampang ucul. Kalau dari dinas pertanian mereka menganjurkan tali goni. Itu di tangan tidak panas, di sapi juga tidak panas. Masalahnya kalau tali goni cuman kepake 3 kali lebaran mungkin. Kena air, digigit tikus atau berjamur gampang rapuh. Saran dari juru sembelih halal itu biasanya talinya nilon. Toko Cahaya Pasar Gede, kiloan biasanya. Jenengan butuh tali utama 10 meter, dipotong di kilo biasanya gitu. Ada alat bantu untuk lebih cepat kerja saat merobohkan sapi yang namanya karabiner dan figur 8. Cara makainya gimana ini Pak Dede? Cara makainya gini Pak. Biasanya ketika nyembelih sapi, kemerungsung ngikat di kepala, kenceng tali mati. Sapinya sudah ambruk, sudah disembelih, talinya mau diuculi, wah angel. Betul apa betul Pak? Karena kemerungsung ya wis, talinya malahan dipotong. Lama kelamaan talinya jadi pendek, nggak kepake saja. Kalau pakai karabiner nanti ada proses prakteknya. Pakai kayak gini nanti enak Pak, tinggal klik cepet. Jadi tinggal dikalungkan ke leher sapi, digantungkan, klik dah. Nanti nyopotnya klik juga gampang. Emangnya kuat? Ini buat sapi 1 ton pun nggak masalah Bapak. Nah,
Ketika penyembelihan, faktor patok juga harus diperhatikan. Jangan main-main dengan patok Bapak Ibu. Jadi sebelum nyembelih, tiang atau pohon atau ring itu benar-benar kuat desainnya. Kalau di sini pakai pohon, apa pakai patok, apa pakai ring Bapak Ibu? Hah? Patok. Nggih. Kalau pakai pohon enggak masalah juga. Kalau pakai ring itu ada rumusnya juga. Gimana cara makainya? Gini. Biasanya jarang yang pakai ring, kecuali di RPH. Oke, kita lanjut saja. Pisau jagal itu ada lokal, ada impor. Ini pisau-pisau impor kayak Victorinox, FD, Tramontina, Cap Mata, Solingen. Sekali beli itu jajanan awet Pak. Sampai jenengan meninggal, saya yakin ini pisau masih utuh. Kecuali dipinjem tonggone ora bali. Betul nama betul Pak? Jajanan awet pisau itu. Memang pisau itu ada dua jenis, ada pisau tebas dan pisau sayat. Kalau kita mau nyembeli, pakainya pisau sayat. Pisau sayat atau pisau sembelih biasanya lebih ringan. Enggak berat, biasanya ringan. Yang kedua, ketajamannya itu bentuknya flat, bukan compact. Compact itu kayak modelnya kampak. Kalau kampak kan gini, lurus, gitu kan. Itu disebut compact. Kalau pisau sembelih ketajamannya disebut flat, lurus. Kemudian biasanya tahan, kalau yang tebas itu karena tebal biasanya tahan benturan. Kalau pisau jagal semakin tajam pisau itu semakin ringkih Pak. Semakin tajam pisau itu semakin ringkih, tidak tahan terhadap benda yang keras. Makanya saya kalau nyembeli itu punya pisau utama dan pisau cadangan. Kalau ada yang Pak Dede, aku pinjem pisaunya, tak kasih pisau cadangan. Orang mungkin tak kasih pisau utama saya. Loh kenapa? Orang nyembeli, nek enggak kulino, kan nyembelinya full tenaga Pak. Jadi ini kambing, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, gitu kan? Nanti ngotot gitu kan? Padahal saluran di kambing dengan tulang itu jaraknya apa? Sedikit. Berarti nek ngotot-ngotot kena apanya? Tulangnya. Pasti saya pegang bali pisaunya, tuh kan rompol kabeh. Padahal ngasah pisau jagal itu seni Pak, lama Pak, sampai bisa flat itu lama. Makanya kalau pinjam saya nggak akan ngasihkan pisau utama saya, pisau cadangan saya dikasih. Nah ada syaratnya Pak pisau jagal itu. Yang pertama, handle-nya itu harus kuat. Minimal ada yang full tang. Jadi genggaman sampai genggamannya ini besinya full ke sini. Kalau tidak ada pinnya di sini. Intinya gagangnya yang kuat. Nomor 2, disarankan pisau-pisau yang tidak berkarat. Itu lebih higienis. Seperti stainless dan sebagainya. Kemudian gagangnya memang itu harus aman, jangan cari yang licin dan sebagainya. Itu horor Bapak Ibu. Selanjutnya dilarang menggunakan pisau yang bentuknya itu seperti celurit. Itu menyakiti hewan kurban. Dan yang terakhir, kalau mau dikasih sarung, sarungnya harus yang kuat.
Tidak disarankan sarung-sarung yang pisaunya masih bisa menembus sarung tersebut. Itu bahaya. Jenis pisau jagal itu 3 bentuk, Pak. Yang kuning disebut strike tipe lurus. Yang hijau itu disebut bullnose. Kenapa disebut bullnose? Karena ujungnya itu seperti hidung sapi. Dan yang terakhir, yang lurus, yang lengkung, itu disebut cimeter. Jenengan sudah kenal sekarang jenis pisau jagal menurut standar rumah pemotongan hewan internasional ini. Selanjutnya, jenengan harus paham cara ngecek pisau jagal. Ini penting. Yang pertama, pisau layak apa belum diukur pakai kuku jenengan. Kalau dijalankan di kuku seperti ini masih licin, tandanya belum tajam. Kalau di kuku kayak gini langsung berhenti, gigit kuku kita, itu disebut tajam. Atau rambut jenengan. Kalau dijalankan di rambut kayak gini masih licin bisa, itu belum tajam, Pak. Kalau dijalankan di rambut mandek, lek tuh Pak, ini mandek Pak. Ini disebut tajam Pak. Yang kedua, dipotongkan ke bulu kaki. Nek wani, bukan bulunya yang keangkat, malahan kulitnya. Yang paling aman memang kertas. Kertas HPS sekali tebas, kalau bisa itu menandakan pisaunya sudah tajam. Nah ibu bapak, pisau itu kalau sudah tajam apa belum, ditebaskan ke sini. Sekali tebas, nah kayak gini, itu tandanya sudah tajam. Nah jadi memang setelah nyembelih, sebelum dimasukkan ke sarung, besar bening dulu. Nah jadi pokoknya sebelum besok nyembelih, dites dulu. Kalau ditebaskan kayak gini, tandanya sudah tajam. Nah, yang paling akurat lagi, kalau jenengan punya plastik tomat. Tahu plastik tomat? Yang biasa buat es teh itu loh. Kalau punya plastik tomat, itu lebih akurat lagi. Kalau jenengan punya plastik tomat, pelan-pelan saja gini, jenengan pelan-pelan gini set gitu misalnya. Di rumah pelan-pelan saja, nggak usah buru-buru set gitu. Itu tandanya sudah tajam. Makanya saya tidak menganjurkan mengecek pisau itu pakai perasaan. Ketoke wis landhep iki. Jadi sudah diasah, ngeceknya pakai tangannya gini. Ketoke wis landhep iki. Itu dhon, prasangka ya, dihindari. Pakainya cukup HVS, ditebas gini bisa, ini siap on fire di lapangan. Sampai sini bisa diterima nggih? Jangan pakai perasaan. Pisau-pisau itu jenisnya banyak Pak. Yang pertama, selain pisau jagal, masjid harus menyiapkan juga pisau seset atau skinner. Kalau pisaunya bagus, nyeseti yo cepet Pak. Contohnya seperti ini. Itu Mbak, saya cepat 3 menit insya Allah. Dia kecepatan don't sit back ini podcast.
Nah, jadi kalau pisaunya tajam yo cepet. Ada namanya juga pisau boning. Pisau boning itu pisau yang digunakan untuk menurunkan daging dari tulang. Jadi pisau skinner, pisau boning gitu ya. Hello, welcome to Ryan Anderson Butcher. For this demonstration, I'm going to do a speed run. The only difference from what we did in the previous demonstration. So it will give you a... Yang selanjutnya namanya sharpening, Pak. Sharpening ini dulu awal-awal jadi jagal, kemana-mana bawa asahan kecil di sini. Sekarang udah ndak zaman. Namanya sharpening, tapi sebelum jatuh ke sharpening, pisau ini harus diasah dulu ke batu. Ke batu selesai, kemudian nomor 2, biasanya kalau sudah diasah di atas batu, ujung-ujungnya masih ada butir-butir bajanya pisau. Itu dihilangkannya pakai kain jeans atau kulit. Zaman dulu kalau potong rambut di pasar, kan orangnya pakai kulit itu. Nah, pakai sabuk itu untuk menghilangkan ini. Kalau sudah itu baru turun ke sharpening buat kerja di lapangan. Sharpening itu enggak semua sama toh Pak Dede, iki kita podo kabeh, beda-beda, Bu. Sedikit informasi buat kita semua. Semua sharpening ini beda jenisnya. Ini namanya multicut. Multicut ini kayak gini nih. Jadi ada halusnya, ada ini. Ini buat pisau-pisau cepat menajamkannya. Ini namanya yang saya bawa namanya balkan. Yang paling keras ini Pak, namanya titanium. FDIC Titan ini. Dari titanium. Ini buat pisau baja sekalipun, itu pisaunya kuat. Harganya berapaan sih Pak Dede itu kayak gini? Multicut ini 2.300.000. Balkan 1.800.000, Titan ini 2.300.000, ini di koron FDIC itu 1.700.000. Jenengan hitung saja. Jadi kalau saya sekali berangkat jagal dari bawah sampai kepala 10 juta ada Pak. Padahal upah sapi satu sapi gur 500.000. Satu orang dapatnya berapa? 100.000. Enggak balik modal Pak. Rugi saya. Karena jagal sudah menjadi hobi dan panggilan jiwa ya Pak. Wis bacut seneng gitu loh. Ya sudah. Nanti cara makainya gimana kayak gini Pak. Nah, ini kalau saya yang putih, ini yang merah ini di luar negeri kayak gitu. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع. Tapi jangan berlebihan juga ya. Ini maruk Pak. Semuanya dibawa, padahal di lapangan butuhnya 1 pisau tok gitu ya. Wah, iki sak lemari gawa kabeh, ilang kabeh malahan dijilih soalnya itu. Kampaknya dari sekarang disiapkan juga Pak. Kampak ini besok yang bagian meceli kepala sama tulang hati-hati. Di sini pakai kampak apa pakai mesin? Itu super hati-hati loh Pak. Kemarin saya itu bawa tim ke Karanganyar, meceli kepala karena tim saya ini saking rosonya, karena beliau ini sehari-harinya sebagai tukang bangunan kan tenagane ampuh ya Pak. Kampaknya terbang Bu, lunyu. Untung ndak kena bocil. Coba kena bocil. Aku sebagai ketua timnya teratapan deg-degan tuh ya. Makanya handle kampaknya masjid atau pisau beratnya itu dikasih karet. Kalau tidak, nah jenengan yang hobi mancing pasti tahu namanya karet bakar ini. Yang buat jorang mancing itu loh.
Itu kalau pisau-pisau yang licin itu pakai jorang ini dibakar di atas kompor, nanti ngereket dan nggak licin walaupun kena darah, kena minyak hewan ketika kita nguliti dan sebagainya. Nek ora ini buletan raket itu loh Pak, itu juga bisa. Oke, timnya sudah siap, alatnya sudah oke, cek lokasi. Lokasi sangat mendukung penyembelihan Pak. Lokasinya diusahakan luas agar merobohkan itu mudah. Kemudian jangan ada banyak lubang-lubang atau selokan. Lubang darahnya pas, patoknya kuat, juga harus cek keloh sapi. Ini waktu saya nyembelih di kantor agraria belakang UNS Jebres. Ketika nyembelih di sana datang rodo kaget. Kenapa? Sapinya ndak ada kelohnya Pak. Karena sapi-sapi kiriman dari Wonogiri Pak. Biasanya di Wonogiri tidak dikeloh. Ini tambahan PR buat jagal kalau ketemu yang kayak gini. Caranya gimana? Jenengan nonton di YouTube cara pembuatan brongsong sapi. Itu yang cepat bisa. Tempatnya nggak enak Pak, ada selokannya. Padahal kalau ngejob keluar masjid, di perusahaan, di kantor-kantor, apakah pegawai kantornya mau bantu Pak? Nggak mungkin loh saya bayar terima beres. Contoh sapi ini guling, tim saya cuma 4, guling ke mindah ke apa kuat Pak? Abot toh mangsane, abot diketet-ketet abot. Makanya kalau tempat penyembelihan yang tidak representatif, seandainya guling bolak-balikin angel karena tempatnya terlalu sempit. Betul apa betul Pak? Apalagi kalau sapinya sampai masuk kayak gini ya kelenger ya. Susah itu Pak, langsung dieksekusi aja di situ. Tempat nyembelihnya itu harus pakai atap ya Pak, mesake sing nguliti. Betul apa betul Pak? Saya udah 2 kali nguliti di job di luar itu ya Allah, takmire ora peka Pak. Nanti gembrobos ya Allah gitu ya. Dagingnya juga kena sinar matahari kan jadi buruk. Nah, handling sapi kalau nggak ada kepentingan bocil-bocil jangan mendekat lah. Jadi dikasih area yang khusus, area tersebut yang datang, yang mau merobohkan dan yang nyembelih. Kalau terlalu rame nanti sapinya akan stres. Nah, ada satir. Jadi selanjutnya tetap nyembelih itu bukan perkara berani-beranian, tapi kita harus punya adab. Karena kasihan sapi ini kalau melihat saudaranya sedang disembelih, harus tetap disatir. Oke, orangnya sudah siap, alatnya sudah oke, tempat penyembelihannya sudah oke. Apalagi Pak Dede, kita belajar handling sapi. Bagaimana cara menangani sapi, nuntun sapi dan sebagainya. Kunci handling sapi, menangani sapi adalah ketenangan Pak. Kalau jenengan masih takut dengan sapi, jek ragu-ragu, lebih baik mundur. Loh kenapa? Kalau manusia itu timbul rasa takut, maka badannya akan mengeluarkan hormon Pak. Dan hormon ini itu kecium sama sapi. Kue wedi. Gitu. Makanya orang yang mau menghandling sapi, nuntun di bawah untuk nyembelih atau deketin, orangnya harus tenang kuncinya. Tatma'inul qulubukum bidzikrillah. Maka seorang jagal itu harus menjaga kualitas ruhiyahnya Pak. Kalau ruhiyahnya bagus kan dia tenang pembawaannya biasanya. Makanya saya kalau sebelum berangkat jagal tetap di rumah wudu dulu, sholat hajat dulu, doa ya Allah tolong jauhkan dari segala musibah. Itu kalau diawali kayak gitu, saya ngejob hari ini sapi 7, jek turah-turah tenaga buat besok lagi Pak.
Tapi kalau ruhiyah tidak dijaga, baru dapat sapi 2 wis kepleh-kepleh, Pak. Kesel ya Allah, ya Allah. Ketika proses handling sapi, biar hati kita tenang, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Contohnya apa? Baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmi sayun fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiun alim. Itu bikin tenang hati. Dan itu zikir perlindungan kan? Ya Allah, dengan namamu aku berlindung dari segala makhluk yang engkau ciptakan, termasuk sapi ngamuk ini. Dan ini yang dilakukan seorang muslim di luar negeri juga. Bismillah, Bismillah, alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillah, Allahu akbar. Bismillah, Allahu akbar. Oh, Pak. Jadi sambil megang sapi ya, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'un 'alim. Kita yuk marake tenang juga. Bisa diterima nggih? Nah, ketika sapi yang akan kita sembelih, kita juga harus paham. Ini sapi kandang apa sapi liar, Pak? Bedanya apa, Pak Dede? Kalau sapi kandang, dia hidup di kandang, lahir di kandang, makanan, minuman yang ngasih manusia, sehingga hewan kayak gini itu tidak mudah stres, Bapak Ibu. Kalau dekat orang nggak gampang tersinggung, nggak gampang panik, sapinya tenang. Karena dari kecil dia dekat dengan manusia. Kalau sapi liar, sapi-sapi dari luar Jawa seperti kemarin ada sapi Bali, Kupang. Hewan ini tuh lahirnya yo di liar, di alam, nyari makan yo di padang rumput, jarang dekat dengan manusia, maka gampang stres, Bapak Ibu. Contoh, kalau sapi kandang ngamuk, dibiarkan 20 menit, bisa tenang lagi, Pak. Kita deketin, kita ambrukin lagi bisa. Tapi kalau sapi liar, sekali ngamuk, reda emosinya lama, Pak. Sudah ditunggu 30 menit, dideketin, nanduk-nanduk terus. Gitu, Pak, kalau sapi liar itu. Nah, sapi itu memiliki flight zone atau zona nyaman sapi, Pak. Ini sapi, jaraknya ke lingkaran ini adalah 1,5 meter. Ini adalah zona nyamannya sapi. Kalau ada orang di luar lingkaran ini, sapi biasa. Tapi kalau ada orang masuk ke dalam lingkaran ini, sapi merasa tidak nyaman karena orang ini telah memasuki zona kenyamanan dia. Jadi kalau ada orang masuk ke sini, sapinya pasti mundur, Pak. Ada orang masuk lagi ke sini, dia mundur. Ini disebut flight zone, zona nyamannya sapi. Nah, yang hijau ini itu dinamakan blind spot. Sapi ini tidak bisa melihat area ini, Pak. Tidak bisa. Makanya kalau megang sapi jangan kejauhan, Pak. Kalau kejauhan sapi bisa lihat di kaca spionnya. Oh, sikat gitu ya. Makanya kalau dekat sapi tempelin saja badan kita ke dekat sapinya. Sapi tidak bisa melihat area-area ini. Selanjutnya, kalau di luar negeri, sapi itu diumbar dan jumlahnya banyak dan tidak memakai keloh, Pak. Makanya ada namanya point of balance atau garis bayangan. Garis bayangan hitam ini ditarik dari pundaknya sapi. Kalau di luar negeri nyuruh sapi untuk mundur segitu banyaknya, gimana? Harus ada orang yang di depan garis bayangan ini atau point of balance-nya ini di depannya. Maka sapi ini akan mundur. Kalau pengen nyuruh sapinya maju, maka orang-orang harus berada di belakang garis bayangan ini, di belakang. Maka sapinya akan maju. Sapi itu akan nendang apabila dalam keadaan 4 kondisi ini. Yang pertama, ketika sapi ini jarang disentuh dan jarang bertemu dengan manusia, jarang disentuh manusia. Jadi ketika mau diambrukkan dekat manusia, dia mulai riskan. Nomor 2, ketika sapi naik atau turun dari mobil, itu hati-hati.
itu sangat suka nendang sekali. Nomor 3, ketika sapi itu memasuki lingkungan baru, dia adaptasi, maka senang nendangnya itu semakin tinggi. Dan yang nomor 4, sapi yang nendang itu biasanya ras-ras tertentu. Kemarin ras apa yang suka nendang? Apa? Sapi Jawa, PO, yang putih, yang ada gemblernya. Itu ras yang paling suka nendang. Bapak Ibu, kalau sapinya sudah tua, usia 2 tahun ke atas, area tendangannya itu luas, Pak, segini. Kalau sapinya masih muda, area tendangannya kecil segini, Pak. Pak Dede, gimana cara mengidentifikasi sapi ini ngamuk mau nendang? Ini contohnya. Kita sampai jam 7 nggih? Betul enggak ini? Oh nggih, kemarin biasa sampai jam 7. Nah, cara ngecek sapi itu mau nendang bisa dilihat dari 2. Pertama, kepala sapi, yang nomor 2 buntutnya sapi. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Kalau kepala sapi posisinya seperti ini lurus, itu disebut posisi netral. Sapi merasa biasa saja. Kalau sapi kepalanya sudah sering nunduk ke bawah, maka sapi ini disebut posisi waspada. Dia sudah mulai tidak nyaman. Kalau kepala sapi sudah nunduknya gini, Pak, dipegang gini-gini terus, itu on fire, Pak. Itu udah pengen nyeruduk, Pak. Kalau sapi kepalanya rodo lurus ini seperti ini, itu sedang nyaman. Kalau sapi ketemu jenengan kepalanya njulur ke bawah, malahan tangan jenengan didilati, ini posisi sapi itu patuh sama jenengan. Kalau dipegang gini, itu posisi patuh, Pak. Nah, kalau sapi posisinya sudah naik ke atas kepalanya gini, ini juga sedang siap melawan. Jadi 3 kepala sapi yang jenengan harus amati. Nomor 2, nomor 3, dan nomor 6. Jadi kalau sudah nunduk-nunduk atau ngangkat-ngangkat, jenengan harus waspada. Bisa diterima. Selain dari kepala, dari buntut. Kalau buntutnya lurus kayak gini, menandakan sapi sedang berjalan atau merumput. Kalau buntutnya dimasukin ke selangkangan, ini buntutnya sapi, dia masukin di sini, itu tandanya sapi ini sedang kedinginan atau sakit atau tertekan, Mbak. Kalau sapi ekornya agak diangkat dikit, dia sedang mengalami tekanan secara fisik atau seksual, sedang musim kawin dan sebagainya. Kalau buntutnya agak diangkat ke atas gini, ini pengen melayu, Pak. Nah, ini udah siap mau ngebut ini, mau ngacir ini. Yang jenengan harus waspadai, kalau buntut sapi sudah seperti kail pancing kayak gini, mubat mabit, ini waspada. Itu tandanya sapi siap ngekik, nendang. Wah, itu hati-hati, Pak. Contoh, ketika saya nyembelih di Insan Cendikia, saya sudah megang sapinya, tak tarik ke bawah gini, dia udah gini, terus mubat mabit, Pak. Ini ekornya sudah kayak pancingan gini, kail pancing mubat mabit. Maka saya bilang, hati-hati Mas. Tim saya bilang, karena saya leader timnya, saya fungsinya memegang kepala sapi, tim saya yang narik tambangnya ini. Mas, hati-hati, saya harus ngasih tahu kode, hati-hati itu kakinya, jangan deket-deket kakinya. Ini siap ngekik kayak gini. Kalau ada orang di zone masuk flex zone-nya tadi, sini
dia bisa lihat langsung Pak, bisa nendang sapi itu. Bisa diterima nggih? Nah, Ibu dan Bapak, makanya sapi itu ditangani dengan tenang bersama tim. Sapi itu adalah hewan mamalia yang buta warna persial. Sapi itu kalau ngelihat itu cuman ada warna terang dan gelap Bapak Ibu. Sapi itu nggak mudeng warna merah, kuning, hijau, nggak tahu Pak. Taunya cuman gelap dan terang. Dan sapi itu sangat refleks sekali dengan pendengaran dan penciumannya. Makanya harus disatir. Kalau bau darah, sapi itu gampang stres. Yang penting dipegang kelohnya. Wow, kalau punya ilmu tetap beda Pak. Tahu tekniknya beda. Siapkan talinya, tali utama, tali buat kaki, tali cadangan. Di sini pakai yang atas apa pakai yang bawah? Pakai yang? Kalau di DPD Juleha biasanya pakai yang atas. Nanti saya praktekkan sampai jam 7 nggih. 15 menit lagi. Secukupnya nggih. Nah, hati-hati kalau sampai kayak gini itu bahaya. Ini di Tawangsari, Sukoharjo, dadanya kena itu orangnya sampai meninggal Pak. Itu sampai meninggal orangnya. Nah, kalau mau nyembeli, satu, talinya jangan panjang Pak. Jadi antara kepala sapi dan patok itu jangan panjang. Semakin panjang semakin berbahaya, sulit. Yang nomor dua apa? Yang nomor dua adalah kepalanya harus nunduk Pak. Kalau kepala sapi nengadah ke atas seperti ini, itu tenaganya akan 2 kali lipat. Jadi nunduk Pak. Dan yang nomor 3, hendaklah kaki kirinya itu diikat ke patok. Untuk apa? 2 perkara. Agar satu, tali ini pelindung kalau pengaman kalau kelohnya itu copot. Misalnya ditarik kelohnya copot, kalau kaki kiri masih diikat ke patok, ini safety Pak, tetap aman. Pernah enggak Pak Dede? Pernah. Waktu nyembelih di SMP Negeri 2 Colomadu, tak tarik, copot Pak kelohnya, mak teratap. Loh kenapa? Karena bocil-bocil SMP podo nonton ngabeh, neng nganti ucul coba Pak, nyeruduk anak-anak SMP, ora ketempuan aku. Pas copot karena kaki kirinya masih ke tali, pisau ini, aduh jangan, nih, ini tajam nanti, aduh. Nah jadi kalau ketarik itu sampai bahaya. Nah Bapak dan Ibu, Pak Dede kalau sapinya ngamuk gimana? Jangan nih. Nah Bapak Ibu kalau sapinya ngamuk, pertama carikan kawannya. Kalau masih ngamuk, siram pakai air. Kalau masih ngamuk, nek kuat yo pegang. Kalau nggak kuat, culuke wae Pak. Merotol tangan jenengan. Kenapa sapi ngamuk harus didekatkan dengan kawannya? Itu nanti jinak Pak. Nih saya kasih contoh sapi ngamuk di Yogyakarta. Ya. Nah, sapinya ngamuk, kemudian bentar Pak, sampai sini. Nah, sapinya itu ngamuk terjebak di belakang masjid. Ini sapi berangus. Wah Pak,
Gimana cara menenangkannya? Ini ilmu, Pak. Jenengan bawa sapi yang jinak, kemudian sapi jinak ini kelohnya ditali dan disatukan sama sapi yang ngamuk, Pak. Itu nanti jadi tenang, Pak. Ditali bareng. Nah, kayak gini, Pak. Nah, ini buat ilmu saja, misalnya kejadian di masjid jenengan. Nah, ini dikasih tali, jadi sapi yang jinak kelohnya ditali dijadikan satu dengan sapi yang ngamuk, Pak. Itu dituntun bareng, itu gampang, nanti nggak mengamuk. Tuh, dituntun bareng, Pak. Memang jomblo itu menyakitkan, Pak. Jadi perlu ada temennya. Udah tuh, dia tenang, Pak. Ditali bareng, dituntun bareng, tenang, Pak. Padahal tadi ngamuknya luar biasa. Oke, masuk materi terakhir. Gimana sembelihannya? Pak Dede, saya pengen nyembelih tapi masih takut. Nonton penyembelihan di YouTube terus. Wah, pokoknya tahun ini kambing saya tak sembelih sendiri. Nonton terus. Nanti pas hari H, jangan bayangkan itu leher kambing apa sapi. Itu bayangkan roti saja, Bapak Ibu. Selanjutnya sunah-sunahnya apa? Yang pertama, hendaklah yang nyembeli adalah sahibul kurban sendiri. Kalau tidak berani, maka boleh diwakilkan ke orang lain. Yang penting dia datang melihat. Jadi ketika darahnya keluar tuh lihat, Bu. Jangan aku wedi, aku nonton. Sunahnya itu nonton. Ya. Selanjutnya, sebaik-baiknya sembelihan adalah pisau yang paling tajam dan cepat. Tidak boleh mengasah pisau di hadapan sapi atau kambing. Dan terakhir, Bapak Ibu, yang menghadap kiblat itu apanya? Setelah roboh, sapi itu yang nempel tanah rusuk kanan apa rusuk kiri? Rusuk kiri, Pak. Yang menghadap kiblat adalah leher yang mau disembelih, Pak. Jadi yang menghadap kiblat, nah ini leher ini mau disembelih, ini dihadapkan ke kiblat. Bisa diterima nggih? Itu kan kiblat. Rusuk kiri berarti seandainya saya sapi ngadepnya gini, Pak. Bisa diterima nggih? Yang ditekadahkan ininya. Baca bismillah Allahu akbar atau selanjutnya. Kemudian posisi pisau gimana, Pak Dede? Untuk nyembelih itu sapi minimal 25 sampai 30, kalau kambing 18 sampai 20. Nyembelih pertama kepala menengadah ke langit, kedua tanduk nyentuh tanah, leher kencang tahan kepala, kemudian posisi pisau 4 jari atau 5 jari dari rahang, Pak. Ini rahang sapi, jari simpan sini, Pak. Pisaunya di sini. Kalau ndak, pegang kolom menjing sapi. Udah kepegang kolom menjingnya, pisau di bawah kolom menjing. Jadi kolom menjingnya ikut mana? Atas. Boleh dorong, boleh tarik. Ini contohnya dorong. Boleh ditarik. Ya, lari ya. Bismillah ya Allah Akbar. Kita lihat ya. Ya. Kita lihat bismillah ya Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar. Tuh. Untuk kedepannya ya sebagai promosi coba lihat pisaunya. Pak, saya mau bilang nanti yang harus putus 4 saluran hulkum mar'i dan arteri dan vena. Jadi saluran makan, saluran nafas dan arteri dan vena sini. Ini banyak berbagai pendapat ya, ada 4 pendapat mazhab. Saya sampaikan kita orang Indonesia. Karena orang Indonesia memegang pendapat Syafi'iyah, cukup memutuskan saluran nafas dan makan itu sudah sah menurut beliau. Tapi kalau 2 saluran ini yang ngocor kayak selang belum putus, biasanya sapinya nanti lama matinya dan bisa hidup lagi, bisa lari, Pak. Kenapa? Karena darah
dari badan ke kepalanya itu masih muter terus, Pak. Makanya 4 saluran ini harus putus. Saya mau nanya, Pak, pas nyembelih qadarullah pisaunya licin jatuh, Pak, jenengan bawa lagi, sembelih lagi, hukumnya gimana? Halal apa haram? Hah? Atau nyembelih keangkat, nyembelih lagi, halal apa haram? Duh, gatal tenggorokan saya itu. Nah, Bapak Ibu, perhatikan dalilnya. Wa ma akala sabu illa madzakaitum. Apabila ibu dan bapak punya hewan peliharaan, hewan ternak dimakan binatang buas, kemudian jenengan masih menemukan hewan ternaknya masih ada nyawanya, kemudian jenengan ambil pisau dan disembelih, statusnya apa, Pak? Statusnya apa? Termasuk kalau pisaunya jatuh itu disembelih lagi boleh, Pak, dan statusnya halal asal pisau jatuhnya pun tidak sengaja. Makanya selesai nyembelih bismillahi Allahu Akbar, karena pengen cepet set diangkat. Terus kata pemuda, Pak Ustadz ada yang belum putus, oh ya wis balik lagi, begini lagi, itu jadi masalah. Makanya setelah nyembelih pisau nggak boleh diangkat. Bismillahi Allahu Akbar, diamkan dulu sambil dicek salurannya sudah putus semua, sudah, baru angkat. Jangan ke susu. Pak Dede kalau 3 kali 4 kali boleh nggak? Boleh, sing penting cepat, maksimal 10 detik Bapak Ibu. Terbaik adalah 10 detik. Di bawah 10 detik makin jos, di atas 10 detik apalagi 5 menit itu fatal. Nah, Ibu Bapak, nih tolong ya, yang megang kepala sapi hati-hati, jangan sampai kayak gini. Tuh Pak, nek pisaunya naik ke atas gini tuh, ini yang megang kepala sapi itu harus benar-benar kuat. Nah, kalau nggak kuat, kemudian lehernya nekuk, itu bahaya, Pak. Itu namanya disebut ngunci, Pak. Nah, gini, ngunci. Kalau nekuk, susah, Pak. Setajam apapun pisau, angel, Pak. Kayak gini, Pak. Itu nekuk, Pak. Gimana caranya ngunci kepala sapi? Perhatikan video ini, Bapak dan Ibu. Ini cara ngunci kepala sapi biar kalau disembelih nggak nekuk. Nah, Pak, perhatikan Bapak ini. Ini kan keloh sapi setelah dibalik, ini kan kelohnya ada 2, ini 1, sebelah sana 1, betul? Sudah kebayang? Perhatikan ini nih, sepatu botnya Bapak ini. Ini ilmu, Pak. Perhatikan nih, dia kemana sepatu botnya? Nah, sepatu botnya dimasukkan ke keloh sapi, diinjek gini, Pak. Kan ketarik dia. Sudah kebayang belum? Ketarik itu sakit, kekunci, Pak. Itu nggak mungkin gini, nggak mungkin gini. Pasti sapi ini menang, Pak. Itu enak banget buat yang nyembelih, yo tenang, yang megang juga tenang. Sudah tahu apa belum tahu? Sudah tahu? Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai, Bapak. Saya rasa sudah cukup nggih. Kalau praktek kayaknya waktunya tidak memungkinkan. Ini sekedar video saja. Kalau miring juga bisa. Kalau miring juga bisa. Ini. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah disembelih, ojo ke susu dipindah, ojo ke susu kepalanya dilepas. Padahal dipegang matanya, Cek. Itu kalau jenengan ke susu, dipotong kepalanya,
bangkai kabeh Bapak Ibu. Haram semuanya dimakan. Makuti aminal bahima, barang siapa yang memotong bagian hewan ternak, wahya hayatun, padahal masih ada nyawanya, fahuwa maitun, bangkai semua Bapak Ibu. Nah, ini contoh hewan sapi ini yang stres, darahnya masih banyak mengendap di dalam. Makanya kalau selesai nyembeli lebih baik digantung Pak, ngambil dagingnya digantung. Kenapa? Ketika disembeli darah yang keluar itu cuma 60% Pak, 40% masih ngendap di daging. Kalau digantung itu darahnya nanti banyak yang netes, itu kualitas dagingnya makin bagus. Tolong Bapak Ibu jangan langsung disimpan di bawah, harus dikasih alas baik dengan apapun biar bersih. Boleh dengan ini, boleh dengan terpal. Syukur-syukur panitianya pengertian gini. Jadi kalau injek-injek itu dikasih plastik kakinya, jangan seperti ini nggih Pak. Apalagi campur-campur gini. Kalau di plastik ditumpuk jangan terlalu lama. Di plastik daging itu panas Pak, maka bakterinya akan berkembang pesat, dibuka nanti baunya enggak enak sekali. Nyuwun ngapunten, khotib Jumat di At-Taqwa diopeni napa mboten? Dikirimi daging napa mboten Pak Ustaz? Kalau dikirimi lebih baik pakainya apa? Besek, biar lebih higienis dan baunya itu enggak terlalu nyengat banget. Bisa diterima nggih? Kalau pakai plastik ditutup, ditumpuk lama itu pasti bau Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Lengkap nggih? Ada pertanyaan? Oh tidak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo satu saja. Atau diskusinya nanti setelah selesai sholat mawon nggih. Kalau ada yang pengen ditanyakan boleh merapat nanti selesai sholat. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.